kayak mendekat ke arah gua gitu. Apaan itu? Angin. Tapi angin kok, wah angin nih, angin tornado, lu pikir gua begitu. Angin tornado nih. Wah, gua harus gimana? Gua panik lagi. Harus gimana nih? Karena itu semakin mendekat. Kalau angin yang gua dengar yang di Arcopodo itu kan dari kejauhan. Ini mendekat. Tapi di atas itu. Ribuan kera. Yang kecil-kecil abu-abu itu ada gede juga sih. Mereka bermigrasi kali ya. Di atas mereka gerombongan gitu. Di atas gua gitu. Nyokap itu bener-bener dia berpikir tapi gua selamat gitu. Kata nyokap gua, bilang sama bokap gua, anak ini pasti ada sesuatu yang terjadi pada dia. Tapi saya nggak tahu kenapa. Tapi ada jawabannya kan. Kemudian kata ibu gua, bapak gua udah panik, tapi ibu gua udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, dia pasti selamat. Di part sebelumnya. Ya udah, akhirnya gua ke belakang dulu, ancang-ancang, gue loncat tapi teriak, wah! Karena gue pikir kalau gue teriak gue akan mati gitu, pokoknya menghilangkan rasa takut. Ternyata di tengah-tengah si talinya itu putus, nggak ada. Jadi nah lagi begitu, itunya putus kan. Jadi entah putus atau entah gue licin ya, pokoknya gue jatuh ke bawah. Gebuk, masuk ke semak-semak. Gue menghela napas, pas gue begini ada ranting yang ada duri-durinya itu loh, itunya itu dari situ masuk ke dalam hidung gue. Itu gue merasa dijorokin tuh bener-bener. Gue kaget kan, aduh. Ya tapi kok gue harus nyelurusin perjalanan ini untuk tetap hidup kan. Kalau gue cabut pelan-pelan dan sakit kan nggak enak gitu ya. Akhirnya gue cabut dengan kasar aja, dengan cepet aja gituin sama gitu, dan darah keluar. Itu gua kaget lihat darah gua begitu banyak gitu ya, kayak air mancur gitu dari hidung tuh, sambil berkunang-kunang karena mungkin keluar banyak darah, berkunang-kunang terus di darah di sini. Gua gini plak pingsan gua. Nah ini udah apa-apa. Jadi ranting berduri masuk ke hidung lo? Iya. Waduh. Itu kalau mau jerit, gua jerit deh. Tapi kan nggak ada siapa-siapa ya waktu itu, mau cari perhatian ke siapa gitu. Ya gua rasain aja. Cuma yang paling kaget tuh ketika lihat darah gua nyembur tuh kayak air mancur gitu dari hidung sebelah kanan gua yang kena itu kan. Itu antara kaget, pusing, gua ngeri aja gitu lihat darah begitu gitu ya. Kan selama ini gue lihat di film-film aja gitu. Kok lihat sekarang kayak air mancur gitu, kayak air terjun gitu. Itu tiba-tiba ngantuk tuh, play gitu kayak orang ngejui gitu ya. Ngejui itu bahasa 90-an. Nah udah plak gue nggak inget apa-apa lagi gitu, setelah itu. Dan kebangun-bangun malam gitu, malam lagi ya udah gelap gitu. Gue udah tahu gelap ya gue tidur lagi akhirnya. Karena gue males berpikir yang bukan-bukan gitu. Ketika pas, ini di mana ya? Oh, akhirnya gue flashback. Oh iya. Pas lihat gelap. Udah gue meremin lagi mata gue. Pas itu, tapi gue bangun. Pas gue lihat waktu itu jam 11 malam. Masih jauh gue bilang perjalanan gue. Udah, gue tidur lagi aja gitu. Berarti laparnya makin parah tuh? Ya itu dia, gue pengen ngelupain rasa lapar gue, rasa sakit gue, dan ketidakjelasan kan. Ternyata ketika pas bangun tuh gue lupa tadi bilang, ini tuh udah kering, darah itu di sini tuh udah kering. Jadi gini, jadi kerasa ada yang rapet gitu di sini gitu ya. Gue bilang apaan sih ini lumpur atau pas gue lihat persepian darah kering gitu. Wah darah kering gue bilang. Ya udah, gue diemin aja gitu kan. Tapi nggak enak gitu, nggak enak, gerak-gerak mulut tuh nggak enak gitu. Pasti kalau ngelihat orang mungkin gue udah kayak apa monster kali. Nah akhirnya
Gua tidur lagi, gua pokoknya habiskan dengan tidur. Tetapi gua sempat ada sisi-sisi sentimental masuk ke dalam diri gua gitu ya. Gua selalu berpikir ibu gua, keluarga gua kalau ngelihat gua gini tuh gimana gitu. Terus gua inget pesan ibu gua, lu harus balik. Karena jangan lama-lama naik gunungnya, nanti lu nggak ikutan acara sunatan adik lu gitu. Nah kalau inget tuh gue sedih gitu, sedih. Oh ada yang mau sunat? Iya, adik gue kan waktu itu sekitar Juli akhir mau sunat waktu itu. Kayaknya gue nggak bakalan nyampe deh, ada perasaan gitu, nggak bakalan lihat dia disunat gitu ya, dalam hati gue begitu. Tapi gue cepet peace lah kayak gitu tuh. Tapi ada perasaan sentimental itu bahaya buat seorang pendaki gunung yang tersesat gitu. Kalau lu bersentimental ria dengan pikiran-pikiran lu tentang hal-hal yang menyedihkan itu, lu nggak bakalan selamat, lu akan terpuruk gitu. Di situ aja. Jadi ya lu cepet fokuskan lah, lu selamat aja. Lu fokus lu ada selamat gitu. Ya mungkin saja ya para pendaki gunung yang tersesat itu yang kemudian ditemukan dalam kondisi yang menggenaskan atau apa. Mungkin mereka terlalu banyak berilusi, ingat ke rumah, ingat segala macam. Sedangkan mereka tidak melakukan apa-apa. Nah itu membuat, hanya larut dalam ya kesedihan, hanya larut. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga orang yang tidak naik gunung juga kan begitu kan, bisa larut kan. Orang ngapa-ngapain lu akhirnya. Padahal kagak ngapa-ngapain. Kalau ada yang berpikir seperti itu. Nah ini juga begitu. Gua kalau berlarut-larut begini, kapan gua bisa selamat? Ya. Tapi lu sempat berpikir ini akhir hidup lu? Oh enggak, untung enggak gitu. Itu enggak. Cuma gua berpikir malah gua kalau begini terus gua bisa mati gitu. Gua dalam berpikir begitu. Tapi antara mati dan tidak itu. Makanya gua bilang flashback hal-hal yang sebenarnya tidak terpikirkan ketika kita mungkin ada dalam situasi normal itu terpikirkan pada saat itu hal-hal sedih gitu ya. Flashback kakek gua meninggal. Orang kalau dalam film juga begitu kali. Orang pas mau ada dalam bahaya atau mau mati lah. Seperti serdadu-serdadu dalam perang kan. Dia flashback gitu. Gue juga flashback gitu. Dalam situasi seperti itu flashback. Dan itu tidak bagus. Tidak bagus buat gue. Gue mikir itu kebetulan, maksudnya alhamdulillah gue dikasih keyakinan bahwa itu tidak bagus gitu. Kalau itu seperti itu terus, gue kapan bisa cari selamat nih. Akhirnya gue tepiskan hal-hal seperti itu. Walaupun itu sempat, dan itu sempat gue nangis. Gue nangis mengingat itu tuh nangis gitu. Nah akhirnya gue memutuskan untuk fokus. Besoknya subuh jam 5 lah. Setengah 5 gue meneruskan. Walaupun sudah payah sekali waktu itu. Jujur aja gue udah payah waktu itu. Karena mungkin keluar darah banyak, mungkin itu setengah liter kali ya, darah tuh keluar tuh kali ya. Udah nggak beda dengan awal. Gue tahu gue udah turun gitu. Makanya gue pelan-pelan, jalan tuh pelan-pelan. Mungkin gue ada yang patah gitu ya. Makanya aneh ketika gue selamat itu di rumah sakit, enggak. Mungkin kalau dicek mungkin banyak yang parah, mungkin ada hal yang kurang bagus gitu. Karena sampai saat ini tuh gue tuh kadang-kadang suka sakit di sini gitu. Ada hal yang sakit gitu ya. Mungkin itu sisa-sisa yang dulu. Nah akhirnya itu gue jalan kaki terus. Naik gunung, naik bukit lagi. Nah ini yang aneh. Pas di bukit, gue ngelihat ada warna-warni gitu dari bawah tuh. Itu apaan sih warna-warni itu? Kayaknya bunga gitu. Atau apa? Akhirnya gue tertarik tuh ke sana. Ternyata itu taman, kayak taman bunga gitu ya. Bunga anggrek bagus-bagus loh. Maksud gua itu kayaknya anggrek memang anggrek yang langka ya gitu. Cuma kayak ditata gitu, Tapi dalam pikir gue ini di hutan rimba gitu ya. Ini siapa yang nata? Nah gue ini siapa yang nata? Gue langsung merinding waktu itu. Anjir, gue bilang, gue suka anggrek, tapi saat itu gue nggak terpikir untuk ngambil gitu. Udah, gue sambil mikir, gue nggak mau tahu deh. Gue nggak mau mikirin ini. Maksudnya tertatanya tuh seperti apa gitu? Ya mungkin karena
karena pikiran gua aja waktu itu, tetapi yang warna merah-merah gitu. Ada yang waktu itu oranye-oranye, terus ada yang biru-biru. Seperti di taman bunga lah. Seperti ada yang ditanam itu di situ. Atau mungkin bisa juga sih kelompok-kelompok yang tumbuh di situ tuh memang khusus anggrek yang warna ini. Banyak kemungkinan. Tetapi kan kok bisa tertata kayak bendera gitu. Bagi gue tuh aneh gitu ya. Ini mirip bendera gitu, mirip bendera-bendera negara-negara yang warna-warni itu. Tapi pada saat itu gue tidak mau mencari jawaban gitu. Ya bodoh amat lah ini mau seperti apa, mau alam kayak mau dipelihara orang terserah lah. Tapi bagi gue itu yang menjadi suatu kenangan tersendiri. Dan sayangnya foto gue itu ketika gue mau foto, itu foto gue kan udah, gue tinggal 2 lagi foto itu, dua lagi. Nah itu udah habis foto itu, gue nggak ambil gitu. Itu gue foto 1 kali ketika gue tersesat, ada fotonya di sini, tertrek di air. Ketika gue pertama kali menemukan air, gue foto tuh, karena itu kenangan buat gue gitu, ketemu air. Nah setelah mau ini, gue lihat udah habis, udahlah nggak terekam berarti itu. Nah udah akhirnya gue teruskan perjalanan sampai ke suatu tempat dan gue laparnya sudah gila-gilaan, gue harus nemuin makanan, gue bilang gimana pun caranya. Tapi kan gue berburu nggak bisa, gimana caranya gitu ya. Nah akhirnya pas gue lagi istirahat kan capek ya, di satu lembah gitu, lembah yang agak panjang gitu. Tiba-tiba gue dari kejauhan mendengar suara kayak bergemuruh gitu. Kayak mendekat ke arah gua gitu. Apaan itu? Angin. Tapi angin kok, wah angin nih, angin tornado. Lu pikiran gua begitu. Angin tornado nih. Wah gua harus gimana? Gua panik lagi. Harus gimana nih? Karena itu semakin mendekat. Kalau angin yang gua dengar yang di Arcopodo itu kan dari kejauhan. Ini mendekat. Tapi di atas gitu. Akhirnya semakin mendekat, gua tiarap di situ, dia jadi ada ini tiarap di situ. Pas gue lihat ke atas itu ribuan kera yang kecil-kecil abu-abu itu, ada yang gede juga sih. Tuh, mereka bermigrasi kali ya di atas, mereka berombongan gitu di atas gua gitu, kayak di atas gua ada yang berak lagi gitu. Itu gua besar-besar. Enggak, kera bukan kera yang besar sih, kera yang biasa, kera yang abu-abu, cuma banyak ribuan gitu. Gua tuh nggak biasa kan kalau lihat banyak, ada yang besar kan pemimpinnya kali ya. Gua bilang, gua baru ngelihat seumur dan nggak pernah gua lihat lagi. Kera tuh jumlahnya ribuan dan mereka tuh bermigrasinya gila-gilaan itu, nggak tahu kemana lah punya. Jadi dari ranting ke ranting tuh mereka tuh indah banget, tapi dia lihat ngeri gitu ke gua. Kalau gua ketemu mereka dikerubutin kan mampus juga kan. Ya akhirnya itu sampai sekitar 15 menit gua diem aja karena gua ngeri juga ngelihat itu sampai kera terakhir yang kayak rajanya gede gitu udah cabut gitu kan. Gua agak ragu juga, gua diem lama kan. Nah, udah. Akhirnya setelah 20 menit di situ gua lanjutin perjalanan, jalan mulai landai. Itu akhirnya ketika pas gua di satu tempat, gua menemukan kebun pisang banyak banget. Kebun pisang? Ya kebun pisang. Jadi itu pohon pisang hutan ya sih, hutan, tapi ada pohon pisang, ada tumbuhan lain, pohon pisang, tapi banyaknya didominasi pohon pisang. Dalam hati gua dapat pisang dong, ya kan? Gua dapat pisang pasti ini, masa dari ribuan pohon pisang atau ratusan pohon pisang nggak ada pisang yang berbuah gitu kan? Tapi dasar nasib memang nggak ada pisang, nggak ada yang berbuah. Rupanya itu habis sama monyet. Itu mungkin sarang monyet di situ tuh. Jadi mereka itu bermigrasi lagi karena mereka sudah nggak ada makanan di situ. Ya tapi gua udah nggak kuat lapar. Akhirnya gua pikir kayaknya di dalam, gua inget dulu ada tetangga gua yang melarat tuh makan dalamnya pisang gitu ya.
Di kampung dulu, di kampung bukan di Cianjur ada, gue pernah lihat orang makan itu. Dalam pisang tuh maksudnya? Di debuk pisang, di pohon pisang, bukan dalam pisang. Di dalam pohon pisang, gedebuk pisang itu ada yang lunak kan. Kalau dibongkar tuh ada yang lunak tuh. Nah itu yang enak gitu. Katanya kan enak. Ya udah gua tebang pakai pisau lipat. bukan nebang begini, tapi gue gesek. Gue bongkar, gua ini kecil-kecil pohon tuh gua kecil-kecil, gua makan cepet sih, tapi airnya lumayan, air dalamnya itu lumayan bisa membuat kita ini. Terus gua bawa pakai kantong gitu supaya nanti buat kalau kelaparan banget ya gua makannya dalam hati gua. Lihat aja nanti kalau gua selamat, gua bikin sayur di rumah nih. Dan itu tidak pernah terjadi. Kata ibu gua, lu puasa lu dijanji. Ya udah akhirnya gue masukin, gue potong-potong kecil-kecil, kotak-kotak itu masukin ke saku gitu supaya nanti bahan makanan kalau lapar ya makan itu aja lah. Dibandingkan makan rumput, mendingan itu gitu. Walaupun sepet gitu ya, tapi ada airnya. Gitu. Ya udah, gue jalan lagi. Nah akhirnya gue sampai pada posisi ketemu sambungan air mungkin ya, air di situ. Nah dan gue menemukan sendal jepit berwarna biru gitu di situ. Jadi gue pikir kayaknya ini udah manusia sini nih. Gue udah seneng gitu kan, udah seneng. Terus ada bekas tebangan daun bambu ditebang itu berantakan gitu. Oh ini udah sampai manusia nih. Nah, akhirnya gue susurin tuh sungai itu gue susurin. Itu menjelang sore, itu hari ketiga ya, menjelang sore. Akhirnya gue menemukan ini kan nyusurin sungai berarti kan ini tebing juga. Jadi gue kayak di antara tebing gitu, ini sungainya di situ. Terus gue ke atas, gue tiba-tiba aja gue pengen naik ke atas aja gitu. Naik, jadi di tebingnya itu kan ini, gue pengen naik ke tebing ini gitu. Ya udah gue akhirnya naik ke tebing itu sekitar jam 5 lah, jam 5 sore. Gue pengen tidur di situ, gue bilang kalaupun ini gue tidur di situ masa di dekat air gitu. Nah, tapi gue tetap naik ke atas dulu. Nah, ternyata di atas udah ladang. Dan di ladang itu gue ngelihat ada seorang bapak-bapak gitu ya, lagi nyangkul. Lalu gue samperin, gue lari lah. Gue senang banget. Seperti ketemu dengan pacar begitu. Bukan bapak-bapak peci hitam lagi? Kenapa? Bukan yang peci hitam lagi? Aduh, itu serem banget. Ya gue berharap sih bukan gitu kan. Gue panggil lagi. Pak. Nah ini dia nengok. Pak, assalamualaikum Pak. Ya gue orang Hindu, lu bilang assalamualaikum. Dia nggak jawab. Cuma dia bengong aja gitu. Ngomong bahasa Jawa, gue nggak ngerti. Bahasa Tenger mungkin juga. Bahasa Jawa sih gue agak ngerti gitu. Gue, Pak, minum Pak, minum. Oh dia tahu ngeliat penampilan gue gitu ya. Mungkin dia, wah ini orang tersesat gitu ya. Akhirnya dia tunggu, saya nggak bawa minuman gitu. Saya nggak bawa makanan, gue berharap makanan dan minum. Akhirnya dia tunggu, saya mau ke rumah dulu. Dia lari ke arah kampung. Berarti gue bilang udah daerah kampung nih. Dan gue nunggu sambil duduk, terus sambil duduk tiduran duduk lagi. Tapi dipikir ngapain? Pas dilihat, lah ini depan muka lu ada kol. Akhirnya gue langsung ambil kol itu, gue makan. Bodo amat ada tanahnya apa, krak. Kol tuh udah kayak apel aja kan. Makan terus itu. Sekitar 5:30, bapak itu datang bawa temen-temennya. 10 orang lah, gue nggak ngitung tapi sekitar 10 orang. Bawa obor kan waktu itu mungkin mereka ya nggak ada listrik lah. Bawa obor, terus dia bawa gue ke kampungnya. Di kampungnya gue diinterogasi dengan situasi yang tidak jelas karena sama-sama tidak ngerti. Dia nggak ngerti apa yang gue omongin, gue juga nggak ngerti yang dia omongin apa gitu. Emang ngomongnya kayak gimana? Ya ngomongnya pakai bahasa Jawa tapi campur-campur kayak Tengger gitu ya. Yang gue agak aneh gitu. Ininya apa, bahasanya gue belum pernah denger gitu. Nah akhirnya gue
ngobrol pakai bahasa isyarat. Gue bilang gue lapar, Pak, gitu. Pakaiannya sih biasa, pakai udah nggak primitif itu, pakai biasa gitu, yang udah kayak ini. Ada fotonya kok, gue sama mereka gitu ya. Terus gue lagi sebelum dikasih makan sama mereka, tapi gue bilang ngobrol terus nih, gue nggak dikasih makan. Akhirnya gue beraniin diri tuh, gue lapar gitu, lapar. Oh iya. Akhirnya gue dibawa ke satu tempat, ininya gubuk gitu ya, di bawahnya tuh masih tanah gitu. Disuruh duduk, digorengin telur ayam kampung mungkin ya, telur dadar gitu, terus dikasih kacang panjang, nasi satu bakul. Gua habisin satu bakul. Gua aja gemuk begini ya sekarang, nggak pernah gua habisin satu bakul. Waktu itu gua habisin satu bakul, gua habisin tuh. Nikmat banget, itu makan yang paling nikmat sedunia waktu itu. Karena gua mungkin lapar bener. Wah, mau lagi. Ya mau lagi, dikasih mungkin lagi. Dan gua lagi makan itu saking konsentrasinya gua nggak ngeh. Anak-anak bocah pada liatin gua di jendela, di pintu gini-gini. Wah, gua bilang gua jadi tontonan orang kampung. Ya udah, singkat cerita gue dibawa lagi ke rumah Pak RT-nya, mungkin waktu diinterogasi lah. Nggak ada yang ngerti kan, mereka nggak ada yang ngerti no, mereka ribut sendiri kan yang interogasi gue tuh. Akhirnya mungkin mereka berpikir, wah udah ada orang nih, orang yang bisa bahasa Indonesia gitu. Mereka panggil tuh lama, gue sempet nginep juga di situ. Gitu. Pagi-paginya dia datang. Dia datang tuh si orang itu, ini bisa bahasa Indonesia. Akhirnya ngobrol, gue bahasa Indonesia sama dia. Setelah selidik, ternyata dia itu pegawai BMKG yang khusus untuk memeriksa situasi Semeru ya, stabil atau enggak gitu. Dia ada posnya, kata dia begitu. Tapi jauh Kang, kan dia orang Sunda ternyata sama dengan gua. Satu daerah, dia orang Bandung, gua orang Cianjur gitu. Pakai bahasa Sunda kan ngomongnya. Tapi jauh katanya dari sini tuh ke tempat saya itu 42 km dan situasinya harus pakai ojek gitu, harus apalah, pakai trial lah waktu itu. Ya udah ngobrol-ngobrol, terus gimana Pak? Ya udah sekarang gini aja, Adek ikut saya aja ke pos BMKG. Nanti dari sana nanti saya akan hubungi pakai bukan HP waktu itu, pakai ini ya radio ya, pakai radio HT gitu. Saya hubungi polisi karena polisi pun sudah di program polisi sudah rame nih, anak hilang tuh. Itu sudah rame. Orang udah pada ngesar katanya udah di sebelah sana. Tapi kan SAR di sebelah sana, gue di sebelah sini gitu kan. Makanya nggak ada orang yang ngesar di sekitar gue tuh, nggak ada. Karena gue tuh terlalu jauh gitu dari spot semula, dari gue ada itu terlalu jauh ininya tersesat itu terlalu nggak deket ke pos gitu, ke pos yang semula. Makanya nggak diperkirakan gue nggak di situ, orang nggak ngasar di situ. Akhirnya bukan SAR yang nemuin gue, tapi gue nemuin desa gitu. Nah akhirnya gue dibawa ke pos itu, terus telepon polisi datang 2 orang ke situ. Nah akhirnya gue dibawa lagi pakai motor trial gitu kan, kawal. Itu gila, itu apa? Gue inget banget, jalannya gila-gilaan lah, gunung namanya juga ya. Dan dibawa ke Polsek Ampel Gading waktu itu, Polsek Ampel Gading. Pak, saya mau tidur, kamu mau tidur di mana? Ya gue pikir mau tidur di rumah dia ya, tuh ternyata enggak. Gue diposisikan di kantor polisi di Polsek Ampel Gading itu. Mas tidur di sini mau nggak? Pas gue lihat, wah. Kumpulan bangku-bangku sekolahan disatuin. Gue tidur di situ kagak dikasih bantal juga lagi. Malah gue sakit tuh. Sakit? Iya malah sakit lagi ya saat tidur di semak-semak enak gitu tiba-tiba gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa lah gue bilang. Ini salah satu bentuk perjuangan untuk hidup juga. Besoknya gue dianterin sama polisi ke Polresta Malang. Dari Ampel Gading itu jauh juga ke Polresta Malang. Karena perintahnya begitu. Nah, gue inget, gue masih punya kartu telepon. Lu tau nggak kartu telepon? Nggak tahu lu ya, lu bukan zamannya ya. Kartu telepon itu kayak gini. Oh, buat ini ya, telepon umum. Iya, telepon. Jadi kartu lu isinya itu kayak sekarang voucher, isinya 50.000 misalnya.
Nah itu gue punya tuh. Jadi tapi harus nemuin dulu teleponnya. Teleponnya itu tidak sembarangan juga, tidak sembarangan di tiap jalan kayak koin enggak. Tapi harus di terminal biasanya atau di mana. Nah waktu itu gue ke terminal Ampel Gading tuh apa, terus ada. Gue inget punya kartu telepon. Waduh gue telepon dulu deh ke rumah. Gue masukin, telepon rumah. Halo, cetrek, putus. Ternyata mungkin tinggal berapa lagi. Ya, gue bilang gue sedih juga tuh. Ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya gue dianterin ke Polresta Malang. Di situ, ini anak mau tidur di mana kata polisi. Di sini nggak ada tempat. Ya udah kita masukin aja ke tahanan politik. Tapol. Iya. Jadi ada ruangan tapol di situ di Polresta Malang itu ada ruangan tapol. Di dalamnya itu ada kasur yang layak gitu. Mungkin tahanan politik sama kriminal beda kali ya. Jadi gua disimpan di situ, ada ininya juga, ada bantalnya juga. Gua bisa tidur di situ. Tapi gua nggak bisa tidur karena wartawan banyak banget yang datang. Ditahan-tahan sama polisi di situ. Kasihan anak tuh masih ini udah nggak jelas tuh, masih capek kata dia. Kamu ganggu. Mau foto aja Pak, mau foto. Nah, ada salah satu yang lolos tuh, saya dari Surya. Itu jadi tuh wawancaranya dengan gua tuh. Yang sekarang bisa gua clipping itunya korannya. Nanya-nanya. Terus yang nanya juga Pak Alex Sampe ini kemudian menjadi waktu itu Kaserse di Polresta Malang. Dia yang wawancara gua. Ngapain kamu ke Gunung Semeru cari batu akik ya? Apaan sih? Nah si Pak Alex Sampe ini kemudian menjadi pejabat di Mabes. Dia lumayan lah, tapi udah meninggal. Waktu itu pangkatnya masih letnan. Nah ketika meninggal kemarin tuh Mayor Jenderal nggak salah. Nah dia ngobrol sama gua, terus ya enak lah. Terus waktu itu kan gua bawa teropong buatan Rusia, mereknya Tento, masih inget gua. Nah, karena teropong itu saat itu masih merupakan hal yang aneh ya. Jadi orang-orang polisi pun banyak yang minjem tuh. Dek, pinjam teropongnya deh. Tahu ngeliatin apa gue juga tahu. Ya udah gue kasih. Akhirnya hilang. Si teropong tuh hilang. Pas gue tanya lagi teropong saya mana? Tadi sama si A, sama si B, sama si C. Loh, itu nggak ada. Akhirnya gimana dok? Tantrai semuanya. Akhirnya berantem sendiri mereka. Wah kurang ajar dalam hati gue. Nggak bener. Nah akhirnya karena banyak wartawan masuk, si polisi itu takut mungkin. Gue ngoceh sama wartawan gitu kan. Gue diancam sih Dek, kamu jangan bilang wartawan deh. Ya tapi itu kan punya saya, gue bilang gitu kan. Akhirnya teropong itu punya saya. Ya, akhirnya gue dipanggil sama Kapolrestanya. Gue lupa lagi siapa namanya, gue harus lihat di Google nanti nama Kapolresta tahun 93 siapa. Gue dipanggil tuh ke ruangannya, gue masih inget. Waktu itu kan celana gue juga sobek-sobek ya, nggak jelas. Gila lagi gue kagak dikasih celana lagi. Jadi celana yang gue pakai tuh masih dipakai gitu, celana udah sobek segala macam. Ya, gue inget tuh ketika pas masuk ke ruang Kapolrestanya langsung, Dek, itu resletingnya Dek, kebuka. Ya Pak, siapa? Nah itu ngobrol, Dek, kenapa kamu? Iya Pak, teropong saya Pak hilang. Ya udah kamu jangan banyak bicara lah sama wartawan, udah saya ganti. Berapa sih tuh harganya? Ya gue nggak tahu harganya itu, yang beliin bokap gue kan. Mau nyeletuk aja 150.000 Pak. Ya udah saya ganti 150.000. Ya 150 itu kayak 1.500.000 lah sekarang. Ya udah, dengan duit itu gue bisa hidup tuh, 150.000 diganti tuh. Aduh, ininya notanya dulu masih ada sih, nota dari dia tuh ya, kwitansinya tuh ada. Nah dari situ kemudian gue dipersilakan untuk, gue ditanya sama polisi itu, diintegrasinya cuma gini aja. Kamu sudah sehat atau kamu sudah kuat untuk pulang? Sudah Pak, saya pikir saya sudah. Oke, ya udah, kamu pulang aja. Gue pulangnya begitu aja. Jadi gue cuma diantar ke terminal menuju Surabaya. Nah di Malang itu di sebelah gue lagi baca koran, bapak-bapak tuh baca koran gitu.
Dan dia ngomong sendiri, itu mungkin ditujukan ke gua sih sebenarnya. Waktu itu gua banyak obat merah dulu tuh, obat merah ya. Karena luka-luka, gua pakai baju putih, t-shirt putih, kelihatan kan. Hidungnya masih keluar darah? Udah bersih lah gitu waktu itu. Tapi masih sakit gitu ya, sakit sini tuh. Nah ini, tapi ini baret-baret tuh banyak di sini. Udah, pas baca koran dia ngomong, ini orang nih anak nih ngapain sih ke puncak Semeru sendirian lagi? Terus ngoceh aja. Apa sih yang dicari anak-anak sekarang? Campur Jawa, campur Indonesia gitu ya. Gua liatin itu. Lah itu berita gua itu muka gua. itu kayaknya muka gua deh. Nah akhirnya udah gua diam aja. Pas gitu dia, iya deh kamu nih jangan kayak gitu deh. Kamu mau kemana? Saya mau ke Surabaya Pak. Kamu dari mana? Dari Malang. Emang kamu dari naik gunung? Nah kamu sama dengan orang ini. Ya itu saya Pak. Langsung gue diocehin dong, dinasehatin bla 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 bla. Gue denger gue tadinya nggak mau ngaku karena takutnya begini nih. Gue bilang, tahunya diocehin juga. Untungnya dia turun di sebelum Surabaya lah. Udah akhirnya gue sampai Surabaya. Terus gue dijemput sama anak-anak ITS. Yang ini yang awalnya bareng sama gua gitu kan, sekaligus serah terima ransel gua kan yang dipegang sama mereka itu ya. Coba cek ada yang hilang nggak katanya. Enggak udah oke. Akhirnya gua ditampung di salah satu teman ITS itu, gua healing lah di situ gitu kan, diajak jalan-jalan segala macam, makan lah ini segala macam. Dan gua sempat ada kesempatan nelpon ke rumah. Ternyata bokap gue sama keluarga gue udah nyampe ke Cirebon waktu itu mau nyusul gue. Nah, akhirnya gue bilang ya udah nggak usah. Jadi waktu itu belum ada HP tapi pakai HT ya, pakai radio gitu. Jadi bokap gue bawa seorang tetangga yang aktif di orari lah istilah gitu, masuk itu supaya terus mantau gue gitu kan. Ternyata kata polisi, gue udah cabut juga katanya udah balik. Akhirnya bapak gue balik lagi ke Cianjur, nggak jadi nyusul gue ke Surabaya. Nah gue setelah 1 hari 1 malam gue di Surabaya, gue balik ke Cianjur. Gue balik ke Cianjur tuh dramatis banget kan. Ibu gue sampai meluk gue baru dipeluk almarhum ibu gue itu selama itu gitu dalam hidup gue. Mungkin ibu gua mungkin ya merasa ini kali ya, kehilangan gitu. Jadi pas gua ngetok pintu gitu, pas dia tahu itu gua, langsung dia meluk gua. Lama banget gua dipeluknya itu. Dalam hati gua juga sedih juga sih. Tapi ya ada gembira juga gitu kan. Nah, ya udah kamu istirahat aja, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Gue bilang, gue besok nimba lagi. Tapi enggak disuruh nimba gue. Lu gue mau makan apa dikasih. Wah segala macam pokoknya. Dan itu hanya berusia seminggu. Setelah itu kehidupan kembali lagi ke semula. Gue disuruh lagi. Ya tapi orang tua lu tahu pertama kali tersesat itu dari mana? Ada kabar dari kepolisian mungkin ya. Entah dari mana nggak ngerti juga, tapi yang jelas ibu gua itu dari koran. Pikiran Rakyat yang ini ada Pikiran Rakyat, dia baca. Jadi ceritanya begini, ada tetangga gua kan keluarga gua nggak langganan koran Rakyat, tapi tetangga gua yang merupakan sahabat karib gua itu langganan. Jadi dia baca, Hendy, remaja pendaki gunung tersesat di Semeru dalam kondisi mengenaskan. Di situ kan wah dramatis lah gitu ya. Langsung dia lari ke beritanya mengenaskan. Mengenaskan. Tuh baca aja di sini nanti mengenaskan, katanya ini robek-robek apalah namanya wartawan. Jadi ibu gua kan langsung ini khawatir gitu. Karena katanya gua turun dari gunung itu nyerosot gitu pakai pantat, katanya sampai pantatnya hancur. Macam-macam aja gue bilang. Nah itu dia laporin ke keluarga gue tentu panik dong ya kan. Akhirnya dia nanya ke temen gue yang gue ajak untuk ke Semeru itu, ternyata mereka nggak berangkat. Kaget lah, gue kan nggak ngasih tahu. Oh lo nggak bilang? Nggak bilang lah, gue tensin dong balik lagi ke rumah. Kalau gue bilang
si Rahmat sama si Ogi nggak jadi, ibu gue pasti ngelarang lah. Ngapain lu pergi gitu? Gua akhirnya cabut sendiri kan. Nah akhirnya dia marah-marah tuh sama temen gue ya nggak terima juga ya, saking ada sempat nggak enak lah antara teman gue dengan keluarga gue gitu. Tapi udah clear sama sekarang. Nah akhirnya itu berdasarkan koran itu langsung telepon polisi segala macam. Ada keluarga gue dari kepolisian kan. Terus ternyata betul ada pendaki gunung yang tersesat. Tapi sekarang udah ada di Polresta Malang. Dan gue juga nelpon juga kan ke rumah. Gue selamat, nggak ada usaha ini ya udah. Setelah itu. Tapi selama 4 hari 3 malam itu ibu lo, bapak lo pada ngapain gitu? Nggak langsung jalan ke Enggak. Semeru? Cuma memang ibu gua sempat berpikir, ini kondisi anak nih gimana gitu. Cuma ibu gua emang namanya ibu ya. Ibu gua tuh memimpikan gua terus gitu. Mimpi apa? Iya mimpi gua naik di gunung gitu kan, terus mimpi gua nangis katanya kayak gitu. Ya ketika gue dalam posisi di gunung mungkin nyampe kali ke ibu gue ya perasaan itu ya sebagai. Itu juga lu alamin di gunung itu kan? Iya, nggak. Gue juga berharap ini nyampe ke ibu gue gitu. Gue sebenarnya gue waktu itu juga percaya itu gitu. Gue pikir setidaknya ada firasat ibu tuh kan biasanya kalau belahan dagingnya itu pasti dia tahu lah. Itu kan bagian dari dia gitu ya. Ibu gue juga suka gitu loh. Hah? Ibu gue tuh juga suka ya? gitu loh. Iya. Kalau ada apa-apa gitu ya? Iya. Ya dia kontak langsung sama lu? Enggak, cuman kadang. Enggak, maksudnya kontak batin gitu sama lu, ada sesuatu gitu atau? Enggak, jadi misalnya dia mimpi nih, ntar dia ceritain. Gue nggak cerita. Lah, udah tahu ya. Tapi gue nggak bilang itu fakta gitu. Itu seorang ibu begitu. Ada sesuatu yang kita tidak bisa mengerti lah antara. Yes. Ya wajar lah, kita kan pernah jadi bagian dari 9 bulan ya. Wajar dia masih punya feeling segala macam dengan kita. Beda dengan bokap. Bokap kan cuma bikin aja ya kan. Nah kalau kita ya gua betul-betul nyokap itu bener-bener dia berpikir tapi gua selamat gitu. Kata nyokap gua, bilang sama bokap gua, anak ini pasti ada sesuatu yang terjadi pada dia. Tapi saya nggak tahu kenapa. Tapi ada jawabannya kan kemudian, gue tercelaka di Semeru, tersesat. Kata ibu gue, bapak gue udah panik, tapi ibu gue udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, dia pasti selamat. Gitu. Itulah almarhum ibu gue memang kuat gitu feelingnya. Dan gue yakin ibu siapapun di dunia begitu kepada anak-anaknya ya pasti. Memang itu cukup bikin gua juga gimana gitu ya, tapi ya itu kenyataannya begitu Jar. Seperti itu. Gue masih penasaran sih Bang, jadi dari lokasi desa yang lu temuin itu sampai ke pos polisi itu berapa lama? Kalau jaraknya gua nggak ngerti ya berapa, tapi gua itu tidak langsung ke pos polisi, tapi dimasukin ke BMKG. Jadi kalau misalnya pos polisinya dekat, pasti gue ke polisi dong. Logikanya begitu, dilaporin ke polisi. Ini harus ke BMKG dulu, gitu. Dan itu jaraknya kalau kata si petugas BMKG itu 42 km. Buset. Dari tempat desa yang gua makan satu bakul itu, itu ke sana itu. Nah dari BMKG ke polisi jauh? Jauh juga, gue merasa jauh juga gitu. Wow. Jauh. Jadi gue serah terima itu di pinggir jalan sama polisi. Ini korban gitu, polisinya nggak nyari gue sih. Jadi gue ditemuin sama penduduk gitu. Penduduk kasih ke BMKG ngasih ke polisi. Jadi kalau kita misalnya ini puncak Semeru ya, lu tuh melipirnya kemana gitu? Kayaknya ke sebelah ini ya, ke arah Lumajang lah. Gue nggak tahu tepatnya, pokoknya gue, di Malang Selatan. Gue tuh di Malang Selatan, dari arah Lumajang ke arah Malang Selatan. Itu kan kayak gitu kan. Jadi gue itu ketika tersesat tuh nggak dekat ke sini atau nggak langsung ke sini, tapi gue ke situ jauh gitu kan. Makanya situasinya itu tidak ada jalur di situ. Memang gila-gilaan jurang-jurangnya yang gue ceritain tuh, sampai gue harus jibaku segala tuh, ketusuk berduri lah, tongkat berduri masuk
hidung gua lah. Itu nggak bakal gua lupain tuh, masuk ke dalam tuh. Kerasanya bener-bener nggak boleh diulang. Kalau yang desa di suku Tengger itu rumah-rumahnya masih seperti apa sih? Panggung. Jadi naik pakai batu gitu ya. Budayanya masih kental. Entah ya, gue nggak sampai menyelidiki sampai ke budaya karena kan sebentar gue di situ ya, maksudnya cuma semalam kan. Semalam. Gue hanya melihat dia seperti orang kampung kebanyakan. Sama aja ya? Sama aja, jadi tidak seperti orang Baduy gitu ya yang punya budaya sendiri. Tapi di situ tidak ada listrik memang waktu itu, nggak ada lampu. Pakai penerangan tuh, pakai obor, pakai yang dicempor ya. Yang ini lampu cempor terus lilin gitu. Tapi ya mereka tuh petani banyakannya dan hidupnya tuh di bukit lah, itu kayak di atas gunung gitu. Yes. Kayak gitu. Sampai akhirnya lo nggak lama sakit ya, tapi emang suka begitu ya kalau kita lagi di masa-masa kritis tuh yang harusnya kita sakit tapi kita masih bisa kuat gitu. Itu yang pas udah ketemu bantuan malah drop. Biasanya begitu ya. Iya, itu katanya manusia itu kalau dalam posisi yang kritis selalu melampaui batasnya. Itu kata Pietro Spino, tokoh kiri Italia. Dia bilang kalau manusia sudah pada titik batas maka dia akan mendorong batas itu sampai dia selamat. Gitu. Makanya gue percaya bahwa batas manusia itu bisa sebenarnya relatif gitu, tidak bisa ditentukan bahwa batas gue tuh ada di sini. Kalau lu mengatakan bahwa batas gue ada di sini, fatalistik tuh namanya. Jadi usaha terus lah. Lu tuh sebatas lu napas, lu bisa gitu. Apapun itu termasuk para jomblo. Tapi kadang ada juga manusia yang membatasi dirinya. Kayaknya bukan kapasitas gue deh melakukan itu gitu. Ada juga ya. Ya pada akhirnya memang kita harus apa ya? Sorry gue minum dulu. Iya. Pada akhirnya kita harus menerima juga akhirnya mungkin ya. Tapi itu dilakukan setelah kita berusaha dong. Benar. Jangan langsung gua minta pertolongan tapi tidak melakukan apa-apa gitu kan. Coba kalau lu bayangkan kalau gua ketika nyampe batas vegetasi itu gua ngalamin apa-apa. Gua hanya minta tolong kemana-mana atau gua hanya merenung gitu kan, menangis, gua pasti mati di situ gitu. Tidak ada yang bisa gua lakukan dan gua nggak bakal ketemu sama lu, Jar. Ya, bakal cerita hari ini. Ketusuk tadi. Jadi yang namanya musibah itu, bencana itu enak setelah kita keluar dari situ, diceritakan. Tapi ketika kita tidak lolos, ya udah kita mati kan judulnya kan. Jadi kita sekarang ngomong ini ada berkah sebenarnya. Tapi sempet trauma nggak? Nggak. Artinya gue tetap setelah itu gue naik Merapi waktu itu kan Juli ya, Desember gue naik Cermek dan Merapi, tetap naik tuh. Dan waktu itu gue sampai nyolong dari orang tua kan udah bilang jangan naik gunung, ngapain sih lu? Tapi gue bilang mau kemana ke Jogja ikutan studi tour. Gue ikutan dong. Orang emang ada studi tour di SMA gue, ada studi tour, tapi gue nggak ikut. Gue naik gunung gitu. Nah itu akhirnya orang tua gue tidak bisa mencegah itu. Ya terserah lu deh. Gue bilang yang namanya mati, kalaupun di kasur bisa mati gitu. Ya gimana sih, masa nggak percaya sama takdir gitu kan. Ya ibu gue akhirnya terserah lu, sabodo amat kalau kata bahasa Sunda itu, sebodoh lah, cuma maneh kayak gitu kan. Kayak gitulah. Ya, oke deh kalau gitu. Makasih ya Bang Hendy udah datang cerita tentang. Lega gue bisa cerita sama lu. Pertama kali nih yang. Pertama kali. Karena gue nggak pernah gue berusaha untuk cerita, karena hal seperti ini kan kalau gue banyak cerita dianggapnya gue bisa banyak bohongnya gitu ya. Tapi gue cerita, gue udah janji gue akan cerita pada situasi forum yang tepat gitu ya. Di sinilah mungkin gue bisa bicara gitu. Dan gue mungkin nggak bakal bicara lagi sama orang lain. Kalau cerita orang lain mungkin kalau mau ya baca aja koran yang clipping gue gitu kan. Begitu, Jar. Siap, makasih Bang, sukses selalu ya. Ya, sip, terima kasih banyak. Mungkin terakhir akan gue tutup dengan, bisakah manusia melewati batas? Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kita berpikir bisa atau tidak, dan yang kedua adalah
bagaimana kita mencapai hal itu, mungkin atau tidak. Gue Fajar Aditya, RJ5, undur diri. Ciao.